sini, kakak-kakak yang di sebelah sana semua ikutan ya. Kata Milenial. Oke, terima kasih. Di sini merupakan disiarkan langsung loh acara ini langsung dari gedung Kementerian BUMN di lantai 9 yang mana memang gedungnya udah berubah banget dari terakhir kali saya kesini. Ini udah sangat milenial banget kalau teman-teman lihat di kiri kanan tuh udah nggak ada lagi sudut-sudut kaku, tapi semuanya sangat inspiring kalau saya boleh bilang. Biasa ya. Sambil saya menceritakan gedung kementerian yang sangat seru ini, tapi saya pengen juga teman-teman di sini bisa mengikuti kegiatan ini dengan tertib. Ada beberapa tertib yang akan saya bacakan. Mungkin ini sudah di-sharing ke komputer masing-masing ya. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya harusnya. Sambil saya bacakan. Yang pertama, identitas. Pastikan identitasnya benar penulisannya. Yang pertama adalah nama depannya instansi masing-masing dan juga nama rekan-rekan semuanya. Jadi misalkan contoh saya, Indonesia Alvin berarti kan. Kedua, teman-teman yang tidak berbicara atau tidak sedang dalam kesempatan berbicara diharapkan untuk memastikan mic-nya dalam kondisi mute. Jadi kalau misalkan diminta untuk bicara barulah kita nyalakan mic-nya, oke? Yang ketiga, pastikan teman-teman aktif berdiskusi selama kegiatan karena jangan sampai teman-teman hanya nonton tapi nggak ada intake yang bisa diambil dari kegiatan kali ini. Jadi teman-teman pastikan berdiskusi sambil chatting di kolom chat juga. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Dan yang kelima, pastikan kondisi kamera semuanya dalam keadaan menyala. Jadi kita kan pengen tahu dong teman-teman di rumah lagi ngapain nih sambil dengerin, jangan-jangan sambil joget TikTok misalkan atau jangan-jangan sambil bikin Indomie, kita nggak bisa tahu. Jadi pastikan kondisi kameranya menyala. Jika tidak, kita akan menyalakan kamera teman-teman secara paksa. Enggak ya? Nah, sekali lagi kita akan menceritakan tentang kenapa sih harus ada kegiatan yang namanya kata milenial ini. Tadi saya sempat tanya-tanya ke beberapa orang di kementerian, katanya ini buat memberikan sarana untuk teman-teman milenial untuk bisa berbicara atau mengekspresikan lagi ide-ide atau gagasan-gagasan yang biasanya cuma didengerin dari atasan-atasannya. Sekarang teman-teman milenial yang akan memiliki gagasan itu dan diberikan kesempatan untuk berbicara. Tapi daripada saya salah ya bicaranya, jadi saya mohon kesediaannya di sini juga sudah ada bersama dengan kita Bapak Alex Denny. Selamat sore. Nggak ada milenial disambut-sambut ya, nggak ada arahan-arahan ya. Pokoknya milenial, this is your show. Saya cuma jadi partisipan, saya mau lihat milenial kita kayak apa sih energinya. Oke, ya, silakan. Teman-teman di sini udah pasti bisa menyalurkan energinya dari karena Pak Alex ya. Tapi sini sepi banget Pak Alex di ruangan ini juga sepi. Coba tepuk tangannya, tepuk tangannya. Ya. Jadi Pak Alex nggak mau. Well, this is your show, milenial show ya. Saya cuma penggembira aja. Pak, kalau gitu saya izin nyambil satu orang ya Pak ya, di area sekitar sini boleh Pak untuk memberikan sambutan Pak ya? Pak Bustomi boleh Pak? Kemari Pak. Pak, Nah, kalau Pak Bustomi kan milenial. Iya, milenial banget Pak. Pak, kenapa sih Pak ada kegiatan ini? Kenapa Pak kalau mau bercerita? Ya, terima kasih Pak Alex sebelumnya. Selamat sore, Mas Alvin juga. Sore Pak. Mas Alvin ini dari Indonesia nih, luar biasa. Cepet banget naik pangkatnya. Yang pertama gini, bahwa di era globalisasi ini, double disruption itu harus kita sadari. Nah, saya pengen milenial itu punya kans, punya peranan yang jauh lebih besar dan punya potensi. Nyatanya Anda lahir aja udah komputernya udah cerdas, berarti Anda tambah cerdas. Nah, saya pengen membuka ruang kita semua menyuarakan bahwa BUMN ini juga bisa berbuat lebih banyak nih. Karena kita punya tujuan bahwa kita akan menjadi world class apapun, talentnya, manajemennya, gitu ya, kapabilitas inovasinya, gitu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, saat ini adalah tahun milik milenial. Makanya saya ciptakan Lajata, lahirkan keajaiban dari tanganmu. Bukan tangan orang lain, tapi tangan Anda sekalian. Kira-kira itu jadi. Terima kasih Pak Bustomi. Bapak jangan kemana-mana. Oh iya. Sambil juga dong. Kan Bapak udah Oke. kita. Iya. Nanti kita saya sambil membaca nih di sini banyak yang nggak terdengar ya. Kedengeran nggak suara saya? Suara saya udah berdua soalnya. Kalau nggak kedengeran saya. Oke, sambil kita mencoba untuk memperbaiki jaringan yang ada di sini, coba kita pastikan dulu ya kalau semuanya sudah menggunakan tata tertib atau mengikuti tata tertib yang sudah tadi saya bacakan.
pastikan ada instansi, lalu juga nama, dan juga videonya tolong dong dinyalain teman-teman. Ayo tunjukkan wajah kalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik itu, jangan malu-malu. Karena ini acaranya benar-benar acara milik milenial ya Pak Gus ya? Ya, milik Anda sekalian. Sekarang ini, kita setahu apa nih Pak tadi di TV, katanya setiap acara ini kan diadakan setiap Kamis ya Pak ya? So, jadi teman-teman milenial pastikan Kamisnya dikosongin dulu. Ya, karena kan kalian saya tahu meskipun nggak malam mingguan tapi malam Jumatan kan. Jadi pastikan bisa disediakan kegiatannya untuk mengikuti acara kata milenial ini ya Pak Gus ya. Kita lanjutkan, Pak Gus, saya izin untuk memanggil teman saya Pak. Oke, Mungkin kita akan panggilkan salah satu teman kita juga yang akan memandu acara ini sebagai moderator. Kita panggil, saya biasanya manggilnya Kak Vina Pak. Kalau depan orang, tapi kalau sendirian kita manggil sayang ya sayang. Mungkin sebelum Kak Vina dipanggil, saya pengen, ini kan kita sudah bikin memulai ya 4 orang yang kita lihat 6 sampai 12 bulan ini punya karya yang akhirnya ditampilkan pada hari ini. Kita juga pengen membuka kesempatan kawan-kawan yang merasa saya sudah berbuat, saya punya ide yang sudah saya implementasikan. Nah, ayo kita perluas nih pengaruhnya sehingga semua orang juga mendorong untuk berubah. Nih, kalau ada kawan-kawan yang punya experience itu, tinggal disaringkan, inilah tempat yang tepat. Makanya kita sebut kata milenial. Oke, jadi kata milenial ini akan menjadi wadah ya Pak Gus ya? Ya. Akan menjadi wadah untuk teman-teman milenial bisa menunjukkan apa-apa saja yang bisa dibaktikan bagi Indonesia itu pastinya. Oke, terima kasih. Tanpa berlama, makasih banyak Pak Gus, kita akan langsung panggilkan moderator kita yang sudah saya sampaikan dari tadi. Kak Vina boleh maju ke depan Kak Vina untuk bertemu dengan para fansnya. Kak Vina ini, kok Bapak Ibu, maaf, milenial semua kan? Ini milenial semua nggak sih? Iya. Mukanya ditutupin semua gitu loh Pak, jadi saya nggak tahu ini milenial atau bukan. Dengarnya tak jauhnya kakek-kakek, nenek-nenek kan saya nggak tahu juga. Nggak kelihatan ya, kayak saya juga heran nih. Iya nih, mana ya buka mukanya? Oke, halo kakak-kakak. Cie, kakak-kakak. Masih muda. Kak Vina, karena Kak Vina udah siap nih di sini, boleh dong kita ceritakan dikit apa aja yang lagi sibuk, apa sih Kak Vina di Kalau belakangan ini? nanti juga curhat kok. Gak apa-apa, ini pada kapan lagi kita curhat ditonton berapa nih? 770 orang, biasanya kalau kita IBL cuma 30 orang doang. Ya ampun, 770 orang. Iya ya, keren sekali. dan yang acaranya register ya. di acara ini seingat saya adalah 1154. Oke. Wow, tepuk tangan dong ini Bapak Ibu. Oke, sepertinya aku nggak perlu curhat lah, nanti biar yang curhat ini dari pembicara kita. Oke, gitu ya, berarti aku udah ngomong di sini nih kalau udah ngomong bicara. Oke. Oke, saya kalau gitu akan menyerahkan acara ini kepada Kak Vina. Pamit dulu ya. Oke, supaya saya nggak sendirian juga karena masalahnya udah hilang, gitu ya. Kita panggil aja Mas Putra Akbar Pangestu dari Kementerian BUMN yang akan menyampaikan materi hari ini. Dan sekilas tentang Mas Putra, izin ya Mas. Mas Putra ini sebelumnya ada di Grab Indonesia, lalu di Kementerian Negara saat ini, sebelumnya itu adalah di SDM eksekutif dan sekarang pindah ke IT. Oke, boleh kita duduk aja Mas biar lebih enak ya. Boleh. Kita duduk aja. 700 orang ya. Wow. Iya, 700. Wow, keren sekali sih. Oke Mas, hari ini mau bawain materi apa Mas? Oke, jadi hari ini saya rencananya mau present terkait dengan bagaimana kita sebagai millennials ini bukan hanya ikut aja dari arahan. Saya sering banget nih dari Pak Aris menyatakan kita udah nggak yang namanya arahan. Nah, kita mau bicara nih bagaimana kita sebagai millennials juga bisa menjadi role model untuk organisasi kita dan kita bisa membawa organisasi kita lebih jauh ini. Oke, untuk mempersingkat waktu juga kita mulai aja materi dari Mas Putra. Boleh di-share langsung aja, kita saksikan bersama. Semangat pagi. Kayaknya masih lemes ya. Apa ini terlalu sore atau belum pada makan siang? Saya nggak tahu. Tapi semangatnya keluarin ya, sobat milenial semua. Saya ulangi satu kali lagi. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selamat sore sobat milenial semua. Dalam kesempatan kali ini
Saya Putra Akbar Pangestu, bagian dari Kementerian BUMN, tepatnya di unit Keasdapan Teknologi Informasi, akan berbagi dan sharing terkait dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini dengan tema yaitu Role Model Organization for Better Us. Oke, kita bicara dengan Grand Why-nya nih. Sebenarnya apa sih yang membuat kita perlu untuk melakukan perubahan atau transformasi dan juga bagaimana kita menciptakan perubahan. Nah, latar belakangnya adalah kita berada di era double disruption nih, Mbak Vina dan juga teman-teman milenial semua. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Bustomi tadi, ada double disruption. Yang pertama adalah disrupsi teknologi. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita udah tahu nih yang namanya ada cloud, ada big data, ada artificial intelligence, ada machine learning, 3D printing, dan lain semacamnya. Nah, tentunya dengan teknologi-teknologi baru ini tuh memudahkan kita nih, Mbak Vina dan sobat milenial semua, bahwa memang sebetulnya kita sudah harus berubah nih, karena banyak proses bisnis dan juga bagaimana cara kita bekerja itu sudah berubah. Dan yang kedua, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita menjadi sangat terpaksa nih untuk jadi jauh lebih cepat berubah. Mungkin itu ya Mbak Vina, apakah Mbak Vina juga ngerasain nih, kalau misalkan ternyata teknologi berkembang dan juga disruption. Ini kita harus benar-benar berubah. Ya, tentunya dengan pandemi COVID ini perlu ada penyesuaian dan perubahan juga ya Mbak Vina ya dan sobat milenial sekalian. Oke, berarti kita sudah mengalami hal yang sama ya. Nah, lalu ini sebenarnya membuat menjadi transformasi ini menjadi satu keharusan nih sobat milenial sekalian. Dulu kita bekerja working from office, kita secara berdekatan, fisik, mungkin banyak juga nih dari kita yang masih mengumpulkan dokumen secara fisik. Tapi dengan adanya pandemi, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, kita harus terpisah jarak dan waktu nih. Kita bekerja dari rumah dan jadi masalahnya bagaimana caranya ya Mbak? Dengan teknologi yang ada sekarang, tapi kitanya masih denial gitu. Nah, ini sekedar sharing ya, sobat milenial. Konteksnya saat itu tadi Mbak Vina udah jelasin juga kalau saya dulu ada di Keasdapan Manajemen SDM Eksekutif BUMN. Saya pindah nih Mbak ke teknologi informasi. Konteksnya saat itu adanya reorganisasi. Saya nggak tahu pimpinan saya siapa. Mungkin sekarang saya kenal sama Pak Ferry, tapi dulu saya nggak kenal. Pak Ferry itu siapa? Kita komunikasinya seperti apa? Dengan konteks pekerjaan yang berubah. Nah ini kan yang menjadi pain point terbesar nih Mbak Vina. Bagaimana kita bisa bekerja secara efektif kalau komunikasi aja kita masih belum bisa nih. Nah, sebetulnya COVID-19 ini membawa momentum nih untuk disrupsi yang pertama tadi. Kita bahas disrupsi teknologi. Dengan adanya COVID-19 ini, tentunya kita jadi terpaksa nih, mau nggak mau kita berubah tadi. Setuju banget kata Mbak Vina. Kalau dari 3 aspek nih berubah nih, sobat milenial. Yang pertama dari people, yaitu semua pegawai ini harus beradaptasi Mbak. Nggak peduli kalau misalkan, aduh saya nggak digital native nih, karena suka ada gitu kan. Terus juga, wah saya udah nggak mau belajar nih, udah saya fisik aja deh, atau nggak ya udah saya ke kantor aja deh. Yang penting saya nggak perlu beradaptasi cara kerja yang baru. Tapi dengan ada COVID ini, semua orang dalam bahaya di kantor. Makanya kita harus segera berubah. Lalu dari sisi proses, kita ada perubahan. Semula awalnya kita setiap hari ke kantor, sekarang kita harus working from home. Bagaimana kita melakukan bekerja secara fleksibel, tidak melihat dari tempatnya di mana, tapi yang penting outcome dan outputnya bisa kita penuhi. Nah, yang terakhir adanya teknologi. Nah, ini momentum terbesar sebetulnya. Karena dari sisi orang itu akan berpikir, oh teknologi itu sebagai tools atau penunjang kita bekerja menjadi sangat penting dan jadi aware untuk bagaimana, wah ternyata ada teknologi yang untuk mendukung kita. Nah, ini adalah satu masalah yang kita hadapi di Kementerian BUMN. Mungkin kita play dulu aja videonya ya Mbak Vina ya, kita tonton bareng-bareng ya. Hai, kenalin, namaku Yuni. Aku pegawai baru yang jadi andalan di kantor. Aku seseorang yang mandiri, ulet, dan tidak pernah mengeluh ketika diberikan pekerjaan di luar kemampuanku. Namun, ada satu kelemahanku. Aku gaptek. Hingga suatu hari WFH tiba. Aduh, gimana nih kalau kerja online? Aku kan gak bisa. Apa aku bilang aja ya kalau aku gaptek? Tapi nanti aku gak jadi kepercayaan lagi. Gimana ya? Aku berusaha sangat keras. Aku baca buku teknologi. Aku baca buku filosofi. Aku juga baca buku makroekonomi.
Tapi tetap nggak paham juga korelasinya. Mana laptop belum dikasih dari kantor. Wifi minta ke tetangga. Pusing banget deh pokoknya. Tapi kayaknya ada temenku yang kerja di Microsoft. Aku cari IG-nya ah. Hai Kiki, Yumi. Hai. Long time no see. Ya ampun. Gimana? Si Amun ini gaptek banget. Oh ya, tenang. Aku ada solusi. Microsoft Teams yang aku kembangin ini bakal berguna buat bekerja jarak jauh, mendukung mobilitas yang tinggi, atau ketika bertemu sangat sulit disepakati. Caranya gampang banget, tinggal download di HP atau di laptop kesayangan kamu. Pak, Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya udah ketemu nih Pak yang buat rapat. Bagus banget, namanya Microsoft Teams. Nggak kayak sebelah tuh Pak, yang cuma 40 menit. Nggak kayak sebelah juga tuh yang sering disconnect, DC. Kalau Microsoft Teams ini pokoknya lengkap Pak. Bisa share screen, bisa kita notulensi, bisa... Ini nggak terbatas Pak waktunya. Saya bikinin ya Pak. Siap. Ki, tadi penanya kan udah dijelasin Arum ya. Aku nggak ngerti cara bikin Teams. Itu kayaknya hal yang biasa aku alamin sih. Itu masalah yang kamu banget ya, Mbak ya? Pribadi itu kayak tahu aja nih Mas Putra. Oke, kalau kita bisa rekap sedikit ya, Mbak, terkait dengan video tadi. Sebenarnya ini jadi masalah yang bisa jadi sering terjadi di mana aja ya. Kita tadi kan, kita harus ada shifting nih ke pola kerja yang baru gitu secara online. Tapi, aduh saya gaptek nih, saya nggak bisa nih, saya nggak digital savvy dan lain semacamnya. Tapi ternyata dengan kita belajar dan kita effort dan kita bagaimana mengenali manfaatnya, ternyata juga ada kemanfaatan dari situ. Oke, kira-kira sebelum kita lanjut nih Mbak, kira-kira kita bisa dengerin suara dari sobat milenial semua nggak sih? Kira-kira ada yang punya masalah yang sama nggak sih? Coba deh, ada yang raise hand. Ada siapa lagi ya? Ya. Tapi boleh nggak aku duluan cerita? Boleh, silakan boleh. Jadi sebenarnya ya aku tuh agak susah nih karena ya for the first time kan aku nggak terlalu tech savvy lah. Jadi cuma bisa pakai laptop kerja, udah gitu aja. Terus tiba-tiba sekarang aku harus kerja pakai meeting pakai virtual, terus habis laporan semua virtual dan bahkan absensi juga virtual. Itu sih yang aku alami yang agak lumayan gimana ya, pada awalnya aku agak aduh gimana sih nih gitu kan. Ya. Jadi ya resistensi sama perubahan dan juga sih. Kok dulu itu mulai mundur gitu. Nah, berarti memang kita ternyata punya masalah yang sama ya Mbak. Nah, mungkin saya coba ceritain dulu ya sebelum ada yang bisa sharing lagi Mbak. Mungkin kita bisa lanjut dulu. Boleh lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah sebetulnya Mbak, kalau di Kementerian BUMN itu sebetulnya kita udah nyiapin tools dan juga perangkat-perangkat yang bisa meningkatkan produktivitas kita untuk bekerja. Apa aja? Ini saya sebutin satu-satu ya. Bisa dicontekkan nih kayak buat aku. Nah, saya mau bahas dulu nih Mbak, sebenarnya nih Kementerian BUMN itu udah nyiapin alat-alat untuk bagaimana kita bisa melakukan flexible working secara optimal untuk meningkatkan produktivitas kita juga. Jadi kita nggak bicara tentang kerja itu hanya working from office doang. Nih, jangan khawatir Mbak, kalau di Kementerian BUMN kita punya namanya Sinadin. Ini untuk sistem tata naskah dinas elektronik. Jadi kalau misalkan saya mau ngirim dokumen, itu udah secara online aja. Jadi saya nggak perlu tanda tangan, karena udah bisa digital signature juga. Oh, digital signature juga? Iya, jadi sebenarnya itu bisa digunakan juga. Lalu kita bisa absensi nih Mbak, secara mobile nih. Mungkin Mbak juga udah alamin ya. Terus kita juga bisa ngelaporin secara laporan berkala itu lewat namanya aplikasi portal Simanis. Terus kita juga udah punya nih Mbak namanya mobile executive dashboard. Jadi kalau pimpinan-pimpinan mau ngelihatnya secara gambaran besarnya, bisnis portfolio kita kayak gimana sih? Terus posisi keuangan kita kayak gimana? Human capital kayak gimana? Kita udah ada platformnya. Terus untuk laporan berkala ini kita punya silaba nih. Nah jadi BUMN mau ngelaporin laporan keuangan, asesmen KPKU, GSG dan lain semacamnya bisa langsung ke portal sana.
Wow, udah digital semua ya? Ya, lalu ada juga portal human capital Mbak. Jadi nanti pimpinan kita untuk melihat bagaimana posisi direksi komisaris di BUMN juga kita bisa kontrol secara langsung. Oke. Dan kita juga sebenarnya udah nyediain juga nih Mbak 2 platform utama nih yang mungkin Mbak juga udah ada ya di kantor ya. Iya. Kita ada Zoom yaitu untuk video conference meeting dan juga ada Itu aku belum. untuk Microsoft Teams Mbak belum ada ya? Belum. Nah, Microsoft Teams ini untuk kolaboratif working Mbak. Nah sebenarnya saya highlight ini kenapa sih? Kadang kita tuh terjebak dengan tools ini. Kita ngomongin teknologi apa sih yang udah kita punya? Kita ngomong apa aja sih tool yang udah kita punya? Tapi kita nggak bicara sudah seberapa kita utilize sih teknologi tersebut. Nah ini yang jadi problem bahwa teknologi ini tuh hanya toolnya nih sobat milenial semua. Tapi gimana cara kita mengoptimasikan teknologinya yang masih belum jadi optimal? Oh, ada yang raise hand? Ada yang resen ternyata ya? Oke, kita putusin dulu. Kita Boleh. coba dengarkan dari teman-teman dulu. Halo Mbak, selamat sore Mas, Mbak dan Mas Akif. Saya Iqbal, Triple Iqbal. Linda Oh Mas 4. Iqbal, oke. Silakan Mas Iqbal. Terima kasih banyak banget nih sharingnya Mas Mbak. Tapi yang mau saya sampaikan sore ini bahwa kita tuh ditanyain mengenai masalah yang kita alami atau atau kendala-kendala, sedangkan saat ini saja kita mengalami kendala, itu kurang jelasnya penjelasan dari tadi Mas Mbak, karena suaranya terputus-putus. Nah ini mungkin salah satu kendala nyata yang kita alami bahwa itu nggak gampang bertransform dengan menyesuaikan diri dengan teknologi dengan keadaan saat ini, tapi kita harus tetap bisa lanjut gitu. Menurut Mas Mbak gimana nih? Oke. Terima kasih. Jaringan ya? Ini yang kita sekarang alami ya. Dengan kondisi sekarang. Wah, itu iya sih. Oke Mas Iqbal, sebelumnya terima kasih banget ya untuk pertanyaannya. Memang ini jadi masalah yang jadi masalah sehari-hari kita lah ya. Kalau misalkan online seperti ini ada kendala di koneksi ya. Ya memang pada dasarnya kalau saya pribadi bagaimana, kenapa tadi kita bicara transform aja people. Kalau kita ngomongin teknologinya itu nggak 100% bisa kita kontrol. Iya. Makanya kita fokusnya ke people-nya dulu nih, Mas Muhammad Iqbal. Kalau misalkan konteksnya adalah di koneksi, ya harus ada pengertian nih. Kayak misalkan contohnya kita nih, koneksinya agak kurang bagus ya. Mungkin bisa Oke, tadi saya bicara tentang bagaimana kita menyingkapi permasalahan teknologi ini ya. Kita transform dan juga shifting. Kita bicara tentang kita transform aja people. Karena ini yang bisa kita kontrol juga. Kalau kita ngomongin teknologi dan juga misalkan ya teknologinya berkembang tapi kita nggak ngomongin orangnya ya percuma gitu. Nah kita akan bicara tentang gimana caranya. Nah tapi pertama-tama kita harus menciptakan mindsetnya dulu gitu. Kita harus membuat dari awalnya bagaimana sih konsep berpikir kita. Nah ternyata dalam digital transformation itu bukan tentang teknologinya, bukan tentang toolsnya, bukan tentang lain-lainnya lah ya, bukan tentang yang berbasis teknologi, tapi bagaimana kita mentransform people-nya itu sendiri. Intinya bagaimana orang menggunakan teknologi tersebut. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang kita perlukan dalam transformasi digital ini. Pertama kita create mindset-nya dulu. Kita harus membuat mindset-nya dulu, betul. Kalau misalkan ada yang denial, kayak tadi yang masalah yang Mbak alami ya, saya ternyata saya gaptek nih Mas, saya nggak bisa nih, saya nggak digital savvy, udah bukan masanya saya belajar lagi. Enggak lah, saya ke kantor aja deh, saya ngetik aja di kantor, meskipun itu dalam bahaya ya. Nah itu kan maksudnya nggak bisa deh kita biarin kayak gitu. Kita harus bikin mindset bahwa ternyata transformasi ini tuh bukan jadi masalah, tapi bagaimana, ternyata ini kemanfaatan lebih tinggi. Kita create dulu mindsetnya. Nah, baru kita masuk ke people-nya nih, bagaimana kita people-nya tuh, ini orang-orang ini kita sadarkan juga bahwa satu sama lain juga memberikan pengaruh nih. Lingkar pengaruh memang sangat penting bahwa saya bisa secara sociality menyampaikan ke Mbak, kita ternyata penting untuk bagaimana teknologi ini tuh hanya jadi tools dan pendukung aja. Nah, saya di sini mau highlight bahwa kita fokus ke mindset, bukan bagaimana tools dan teknologinya. Ternyata dalam stages ini, ternyata tools dan teknologi itu hanyalah enabler. Intinya di people. Kalau people berawal dari mindset yang sudah berhasil, tentu transformasi itu akan bisa berjalan dengan baik. Iya, karena yang pengguna teknologinya adalah people-nya sendiri. Iya. Karena kita fokusnya untuk produktivitas ya, sobat milenial sekalian. Nah, tentunya setelah itu akan membentuk culture-nya. Kalau dari orang-orang yang mulai aware gitu ya, dari sisi proses pekerjaannya jadi lebih produktif. Nanti juga tools-nya akan sesuai. Nanti tools apapun kalau mindset-nya udah oke, apapun bisa digunain nih Mbak. Dan juga teknologi, bagaimana nanti BUMN atau kita nih kementerian berinvest pada teknologi yang tepat untuk hari ini dan masa depan. Oke, ini kita mau ngambil
permasalahan yang di Kementerian BUMN, pandemi COVID-19 sama-sama kita ketahui ini Mbak, dimulai di bulan Maret, tapi ternyata kita lakukan pengukuran ini penggunaan aplikasi Microsoft Teams. Tadi udah sempat saya singgung, ini adalah super app yang kita rekomendasikan untuk seluruh pegawai, karena bukan apa-apa nih Mbak, dia bisa komunikasi, bisa vicon, bisa call, dia bisa kolaboratif working di sana secara real time, lalu saya juga bisa nyimpen dokumen semua di sana. Jadi orang tuh bisa enak banget nih, kita rekomendasikan ini semua nih dari Kasdepan Teknologi Informasi ke semua unit Kasdepan di Kementerian BUMN. Nah, ternyata dalam kurun waktu 6 bulan ini masih dalam rendah nih utilisasinya. Berarti selama flexible working ini, ternyata aplikasinya ini nggak dimanfaatkan secara optimal nih. Padahal bermanfaat banget ya. Iya, ini jadi salah satu ukuran kita nih, bahwa oh ternyata masih ada yang perlu kita ubah nih, atau kita perbaiki. Makanya kita mentransform cepet-cepetan nih Mbak. Dan ternyata saya bisa merubah nih Mbak. Saya punya metodenya nih, dan bisa di-roll out juga ke teman-teman BUMN. Dalam waktu sebulan? Dalam waktu sebulan aja. Wow. Kita bisa ngebuat utilisasinya ini menjadi tinggi. Hanya dalam waktu 1 bulan. Gimana caranya? Nah, kita tuh pertama mindsetnya gini Mbak. Kita bikin transformasi ini tuh gimana caranya? Oh ini ternyata opportunity ya. Saya tuh dulu sering diskusi sama teman-teman. Aduh, kayaknya masalah nih. Aduh, bikin baru ribet nih segala macam gitu ya. Ya, kita kan biasa di comfort zone ya Mbak. Yeah. Kalau belajar hal baru pasti ada penolakan dulu nilainya, itu biasa lah ya. Nah itu dari situ itu hal yang wajar dan sangat dimaklumi banget. Bahkan kalau orang nggak punya masalah itu malah jadi berbahaya nih. Saya sering kata Pak Bustomi nih, kalau kita nggak bisa melihat masalahnya apa, kita nggak bisa solve masalahnya. Karena kita udah denial dari awal gitu. Nah kita lihat dari situ, kita bring opportunity. Oh saya dengan teknologi yang ada di unit instansi saya, oh ini kita bisa optimasikan untuk bagaimana saya bekerja secara optimal. Kita create mindset-nya dulu. Create the mindset ya? Create the mindset-nya dulu Mbak. Nah, kita menggunakan channel nih Mbak. Saya nggak bekerja sendiri, tapi saya buat ada role model di Kementerian BUMN. Makanya kita bilang role model for better us. Kita bikin kementerian jadi jauh lebih produktif dengan kita menggunakan role model. Role model itu apa sih Mbak? Role model adalah orang yang bisa menginspirasi, memberikan instruksi juga, dan yang paling terpenting bisa memberikan contoh yang baik. Jadi kita leading by example nih Mbak. Nah, yang menariknya lagi, siapa aja nih role modelnya? Mungkin Pak bisa tebak Pak? Role model, aku langsung ketebaknya langsung apa yang aku idolakan. Oke, siapa nih? Pimpinan pasti ya? Pimpinan sih pasti. Milenialnya enggak? Milenialnya kita bisa jadi role model kah? Oh, tentu bisa dong Mbak nih. Bisa kita buktikan ya Mbak. Ternyata role model di kita ada 2 nih kita sebutnya. Yang pertama adalah top level management. Yang kedua dari change agent. Top level manajemennya kita ambil dari atlet-atlet nih eselon 2 yang memang kita mintakan nih sebagai ya tadi ya jadi contoh untuk orang lain. Tentu kan pimpinan kita adalah role model kita semua ya. Bagaimana kita mencontoh dari pimpinan yang sangat baik. Dan ada satu statement yang penting. Apa tuh? Ternyata transformasi ini tidak bisa berhasil tanpa adanya komitmen dari pimpinan. Iya, setuju sih aku itu. Ya, bagaimanapun kita mau berusaha, kalau pimpinannya udah denial, nggak mau deh, nggak usah deh Mas Putra, saya nggak mau deh. Kalau saya nggak ada dukungan dari Pak Bustomi, mungkin ini semua nggak akan bisa terjadi nih. Iya sih. Jadi kita makanya melibatkan dari top level manajemen. Okay. Lalu ada change agent Mbak. Nah ini adalah milenial kita. Oh, change agent adalah millennials. Ya. Oke. Para millennials yang memang berkontribusi dan memang keren-keren banget nih Mbak. Nih kita lihat ya. Kenapa sih milenial ini bisa kita libatkan juga? Mungkin tadi Mbak agak ragu ya. Oh paling ya role model yang kita senengin, yang kita sukai, yang paling pimpinan kita gitu ya. Yang sebagai punya pengalaman, punya keahlian lebih gitu ya. Tapi ternyata milenial itu bisa. Kenapa? Karena semua orang itu adalah leader Mbak. Karena semua orang tuh bisa menginfluence orang lain. Kita bicara tentang lingkar pengaruh. Saya bisa mempengaruhi teman saya bisa mempengaruhi temennya. Dan itu dalam konteks yang positif tentunya akan berimpact jadi lebih besar. Dan sangat efisien dan efektif tentunya. Jadi effort kita tuh hanya bagaimana kita menginfluence orang terdekat dan nanti orang terdekat tuh menginfluence lagi. Nah itu yang akan jadi jauh lebih cepat nih Pak. Oke. Nah tapi sebelum itu saya mau cerita dulu nih. Kalau saya tadi bilang oh keren ya segala macam kan kayak terkesan ideal ya. Kalau saya boleh jujur ini ada masalah juga nih Mbak. Oke, semua ada masalah. Ternyata dalam konteks metode seperti ini pun kita harus mempelajari oh ternyata ada masalahnya dulu. Nggak mulus-mulus saja. Nah ini ternyata ada denial juga nih Mbak. Oke, denial ya itu gimana tuh ceritanya? Denialnya adalah ternyata dari pimpinan ini juga ada beberapa sih Mbak, nggak semua. Dan memang jadinya oh ya udah deh kita masih di zona nyaman aja nih.
Karena memang kan kita pahami ya, sibuk dan lain semacamnya, jadi oh yaudah deh kita pakai cara bekerja yang sama. Tapi ada juga dari pimpinan yang kayak, oh ini kita harus berubah nih. Contohnya dari pimpinan saya nih di SDMT ini, ada Pak Alex, ada Pak Anjus, ada Pak Gustomi. Ayo kita rubah nih, kita bagaimana caranya bisa optimasikan itu. Start from top management dulu. Ya, dan dari millennials ya, surprisingly ada juga nih, Bu. Oh ada juga. Ada juga. Ya, kayak aku berarti ya. Millennials ternyata ada orang bilang kayak, ah millennials bisa segalanya. Apa kamu millennial bisa segalanya? Ternyata enggak nih, Mbak. Buktinya apa? Ternyata ada beberapa juga nih yang, oh jadi wakil unit Kasdevana nih, ternyata nggak aktif juga, ternyata juga masih nggak bisa juga. Nah dari situ akhirnya kita lakukan ini nih Mbak, gimana caranya kita transfer people. Oke. Meskipun tadi kita menggunakan channel dari role model itu sendiri, role model juga kita berikan proses learning. Jadi model learning 70-20-10 Mbak, yang terdiri dari experiential learning, social learning, dan juga formal learning. Saya boleh breakdown satu-satu nggak? Boleh, silakan. Boleh ya? Biar lebih mindset aku lebih Oke. penuh lagi. Oke, pertama kita buatkan assignment nih Mbak. Assignment. Oke. Assignment untuk bagaimana nih setiap unit itu bisa nih menggunakan aplikasinya. Ini saya kasih contohnya ya Mbak. Kita kasih nih jurnal-jurnal nih. Oke, misalkan saya pakai fitur A, saya pakai fitur untuk video conference, masukin di jurnal. Terus saya nyimpan dokumen, masukin ke jurnal ini. Oh lalu nanti saya menggunakan ini untuk saya telepon rekan saya masuk lagi ke jurnal ini. Intinya apa sih Mbak? Experiential learning ini adalah membentuk experience ya, untuk menciptakan kita punya pengalaman di menggunakan aplikasi ini. Jadi dipaksa untuk menggunakan dulu. Ya, jadi dengan menggunakan secara langsung orang jadi tahu fiturnya, orang jadi tahu bagaimana manfaatnya, bagaimana caranya. Ya. Ya, tentunya kayak gitu. Dan harapannya ini kan melibatkan dari unit ya, sehingga nanti orang-orang di sana juga bisa secara optimal langsung nih kolaborasi. Jadi kita nggak satu dua orang, tapi kita langsung mempengaruhi semuanya. Oke, yang kedua kita bikin sharing session. Sharing session. Menggunakan media. Jadi ada yang bikin video nih Mbak. Yang tadi itu kita sempat play itu dari unit Kasdepan bidang keuangan. Terima kasih banyak. Jadi mereka menyampaikan, oh saya punya masalah ini nih Mas Putra. Saya nih gaptek nih Mas dan segala macam. Mereka libatkan jadi video. Mereka buat itu jadi video. Dan juga ada juga yang bikin tutorial. Jadi untuk experiential learning ini juga mereka dipaksa untuk menciptakan pengalaman sendiri. Lalu mereka sampaikan dan sharing sama kita. Jadi kita bikin metode yang melibatkan mereka tapi juga cukup menyenangkan lah, fun lah untuk dikerjakan seperti itu. Nah selanjutnya ada social learning nih, kita lakukan adanya coaching dan juga reverse mentoring. Nah untuk coaching ini memang kita fungsinya milenial tadi untuk ngajarin sih Mbak. Karena kan kita juga pahami ya, nggak semua orang punya level adaptasi yang sama cepatnya nih. Mungkin ada yang perlu belajar dulu, mungkin kadang ada yang malu-malu ya Mbak. Kalau di depan orang bisa deh ngerti, tapi sebenarnya harus dideketin nih. Iya. Ya, mungkin mohon maaf ya Pak Ferry saya sebut nih. Waktu itu saya pernah reverse mentoring, reverse coaching nih sama Pak Ferry sampai jam 12 malam. Mas, saya sebenarnya malu nih Mas. Kalau misalkan ngobrol depan Pak Gustomi saya belum bisa. Ajarin saya dong, saya ditelepon jam 8 malam. Oke deh, kita belajar bareng Pak. Oke. Nah ini adalah metode yang kita lakukan. Ya? Contoh real, betul kan Pak Ferry? Nah itu yang memang kita lakukan. Jadi di sini kita bikin metodenya nggak lihat kayak yang ngajarin itu atasan ke bawahan, tapi semua orang bisa belajar dari satu sama lain. Nah ini sharing session juga. Jadi milenial tadi kita libatkan juga nih Mbak. Setiap minggunya kita lakukan sharing session. Kita tadi sebut coaching ya, karena coaching kita juga ada bimbingan teknisnya juga dari Microsoft langsung ke teman-teman. Jadi kita bukan kayak kalian bantu ya gimana caranya, tapi kita nggak feeding mereka dengan teknologi ataupun knowledge-nya gitu. Tapi kita juga berikan itu. Dan setiap minggunya mereka sampaikan juga nih Mbak. Karena kan kita tuh ada unit Kasdepan teknis juga nih Mbak. Ada manufaktur, ada plantation dan lain-lain gitu ya. Dan mereka tuh punya pola kerja yang berbeda. Dan juga masalah yang beda-beda nih. Bisa jadi, misalkan kayak, aduh di saya banyak yang senior Mas Putra, tolong dong dibantu dan semacamnya. Itu kita bantu juga. Kita carikan solusinya bareng-bareng di sini, kita sharing. Dan nanti penyelesaian masalahnya apakah nanti milenial, oh saya berani nih Mas Putra, saya role model, saya bisa selesaiin. Atau enggak, ya Mas Putra bantu ya saya untuk ajarin teman-teman saya di unit. Oke, kita lakuin. Nah yang terakhir, technical support. Ini nggak kalah pentingnya Mbak. Gimana mereka bisa self learning nih dari sini. Kita siapin Q&A-nya, ada panduan penggunaannya, fitur-fitur dan lain semacamnya, itu udah lengkap banget di sini.
Coba kan kita juga antisipasi ya Mbak ya, kalau misalkan ternyata saya malas baca deh, apalagi aplikasi, tentu kita gunain fiturnya aja biar kita lebih terbiasa. Nah dari situ kita juga siapin technical support. Ini Contohnya Microsoft Teams. Nah kita juga kita pakai Teamsnya juga nih Mbak, untuk technical supportnya. Ini kita diundang nih sama Biro Umum dan Keuangan. Yang pengen Mas Putra, saya mau minta di training dong, saya ada 40 pegawai. Lalu bagaimana nih kita bisa komunikasi, saya bisa monitor pekerjaan mereka nih untuk selama flexible working. Karena mungkin jadi masalah juga nih. Kan mungkin kalau dulu kita bisa, si A ada di sana, si B ada di sana gitu. langsung cari ya. Perspektif pimpinan ya. Tapi kalau online itu kita nggak tahu nih, mereka kerja nggak ya gitu. Nah makanya dengan ini kita bisa monitoring. Wow. Oke, pertanyaannya adalah ini saya pengen coba teman-teman sharing ya. Apakah ada yang sudah merasa jadi role model belum sih di sini? Kalau aku gimana ya? Kalau Mbak Vina sendiri gimana? Ya satu sisi aku memang agak gaptek, terus habis itu ya benar katanya Mas Putra, aku diharuskan untuk mempelajari ini semua gitu ya. Tapi kalau sebagai role model, aku kurang tahu deh. Aku agak gak pede nih kalau misalnya aku menjadi role model. Gimana kalau misalnya Sobat BUMN sekarang, mungkin ada yang mau sharing? mengancurkan tangan? Biasanya ada BUMN yang high-tech banget nih. Mungkin Telkom mungkin ya? Dari teman-teman Telkom mungkin ada yang mau sharing nggak sih? Iya, dari Telkom ada nggak? Mungkin bisa resen ya? Oh, tadi ada yang raise hand dulu tuh. Oh ada yang resen ya tadi ya? Kalau nggak salah tadi ada Pauline ya. Pauline Antariksa kalau nggak salah tadi ada raise hand. Apa mungkin kita tunjuk aja ya Mbak ya? Oke, boleh, itu bagus. Saya pengen dengar cerita nih yang Dari kayaknya serius banget nih mungkin. Mas Rory, Yahdi. Mas Yahdi, boleh? Silakan Mas. Di KAI. Oh ini ada yang resen juga nih Mbak Oh Vina. dari Kak. Oh Mas Fadil ya. Oh ada dua nih. Oke, gantian ya. Pertama Mas Fadil dulu deh kalau gitu. Oke silakan Mas. Tadi yang dulu dari KAI. Boleh Mas Fadil? Saya memang penjala teknis itu memang semua kerja. Iya. Iya memang Dan mostly unexpected ya. Kita tadi udah nyiapin tapi Iya. tetap. Kita udah dapat bantuan banget. Oke. Halo. Halo, silakan Mas Fadil. Mas Fadil, Mas Brio atau Mas Permanen? Mas Fadil. Oh Mas Fadil. Silakan Mas Fadil. Silakan Mas, gimana? Halo. Ya, silakan terdengar cukup jelas. Halo. Ya, silakan Mas Fadil. Sorry, suaranya putus-putus banget sih. Yang putus-putus ya. Gak ada suaranya. Oke. Mas Fadil bisa dengar suara? Kita oke. Mereka. Oke, mungkin Bapak Ibu teman-teman milenial, sobat milenial, apakah masalahnya di kami atau di Mas Fadil? Mungkin Mas Fadil bisa di-connect dulu sebentar. Nanti kami panggil lagi. Sorry, suaranya putus-putus banget sih. Oke, mungkin problem. Oke, mungkin common tadi ya. ada siapa lagi nih tadi yang resen? Masuk. Sebenarnya kalau misalnya kita mau diskusi, bisa dari tanya jawab langsung aja ya kita. Tanya jawab langsung boleh? Oke, dari chat aja kalau gitu. Oke, kalau gitu kita Karena ini sudah diskusi. Oke, kita masuk ke diskusi dengan tema ya. Iya, kita cek dulu ya untuk pertanyaannya. Oke. Boleh buat teman-teman BUMN, boleh kalau misalnya ini karena kendala jaringan, jadi boleh disampaikan di kolom chat itu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti akan dijawab langsung. Kita jawabnya by chat juga nggak? Enggak Oh, enggak ya? dong, langsung dong. Kalau baiknya jadi tinggal Oke. message aja. Oke. Oke. Kita tunggu pertanyaannya. Dari 700 orang ini masih sih Pak, gak ada yang nanya sama kita. Iya, ini 700 loh. Iya, sebenarnya saya. Wow, ini acara oke banget sih. Ada 700 dalam satu sesi. Iya, dan tadi saya ngeliat nih Mbak, sebelum mulai ternyata yang register ada 1000 orang. Jadi 1100 ya. 1100. Karena Ternyata banyak pasang iklan gratis ya. Mohon maaf, ini sobat milenial, ini sharing session, bukan untuk sharing jualan. Bercanda ya. untuk
Iya, namanya juga usaha. Oke, memang milenial ini tuh sebenarnya kreatif banget ya, Mbak. Kita kan nggak terbayangkan ya, jadi media untuk menjual produk ya. Keren banget ya. Karena sebenarnya juga ini bisa saling kenalan juga antar keluarga. Iya, betul banget. Ini wadah yang Ya. aku nggak pernah kenal sama dia dari luar SDP gitu ya. Terus sekarang berdiri dengan Mas Putra dan ada juga Mas Alfian tadi. Jadi aku bisa kenal dengan BUMN lain, milenial dari BUMN lain. Itu kesempatan yang aku nggak dapat setiap hari loh. Ya, pastinya sebetulnya memang ini kan tadi kan disebut juga ya, kita biar milenial bisa bersuara, tapi kita juga bagaimana milenial ini bisa berkolaborasi ke depannya. Mungkin ini baru sebagian 700 ini baru sebagian kecil banget lah ya dari milenial dibandingkan dengan semuanya. Iya betul. Mungkin ada perlu wadah yang lebih ini lagi. Iya, dan ini juga sebenarnya kan jadi media juga nih Mbak, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan ratusan orang yang kita kenal. Benar nggak sih Mbak? Iya, dan thanks to teknologi. Dan mungkin positif thing dari COVID adalah ini. Oh, ada raise hand. Oke. Boleh operator? Boleh untuk ditampilkan. Kita medianya di Zoom aja nggak sih Mbak untuk presentasi ini? Atau ada media lain? Kayaknya di YouTube. Kita juga live streaming di YouTube nggak? Oh nanti videonya di up di YouTube ya? Setelah ini ada up di YouTube. Wow, keren sekali. Jadi teman-teman bisa nonton lagi untuk YouTube. Oke. Mungkin kalau tadi ada Mohon izin Bapak Ibu, suaranya putus-putus. Oke, silakan. Mas operator bisa bantu saya untuk menunjukkan? Oke, kayaknya aku harus out sebentar. Oke. Share nomor WA teman-teman dong biar bisa lanjut komunikasi. Suara kayak dengar orang belajar apa itu. Chat ini lebih seru. Wah, berarti saya kurang menyenangkan ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Itu apa sih teman-teman milenial, sobat milenial? Oh, saya sering banget ya lihat komen itu. Apa benar kalau nggak? Aduh. Kira-kira itu dikatakan cinta. Kenapa why selalu always? Oke, kayaknya. Ini gimana nih Mbak Bina? Udah, baru tuh. Oke. Sobat BUMN, kita bisa bercanda lagi setelah diskusi ini. Boleh sekarang sesi untuk menanyakan pertanyaan terkait sama kondisi saat ini. Kondisi saat ini. Soalnya kita ingin tahu dulu nih Mbak, kalau kita mau solve problem, tentunya kita harus belajar dulu apa sih masalahnya. Karena dengan kita mengidentifikasi masalah itu 50% masalah kita selesai. Karena kita udah mikirin solusinya ternyata masalahnya benar. Kalau gitu sambil nunggu teman-teman nanya, aku boleh nanya nggak? Boleh banget, silakan. Ada tipsnya nggak sih kalau misalnya mau jadi role model itu gimana? Oke, jadi role model itu yang terpenting kan tadi definisi role model adalah orang yang disukai orang lain, terus bagaimana kita juga bisa menjadi orang yang menjadi contoh. Ya. Dan yang tentunya kita harus pahami juga bahwa setiap orang tuh beda. Semua orang tuh bisa menginfluence orang lain. Nah, ketika kita menjadi role model, memang given ya, banyak yang bisa bilang, oh saya role model nih, saya role model dari kementerian nih, gak gitu. Tapi lebih ke kayak, oke, kita berikan contoh yang baik, lalu bagaimana kita menginfluence dengan cara kita. Kalau saya menginfluence dengan memberikan lingkar pengaruh. Tadi yang saya masuk ini, change agent nih, oke, saya menghubungi si A, nanti si A menghubungi AdSense, AdSense, dan sebagainya. Oke, jadi ada pertanyaan ya? Oke, ada pertanyaan. Mas Jasa Harja. Mas Taufik. Mas Jasa Harja jadi. Salah fokus ya, karena pertanyaannya banyak-banyak. Cukup yang patah hatimu aja, koneksinya jangan. Tidak adisyura nanti. Oke, dari Jasa Harja tadi ada yang tanya, mungkin ada yang nanya. Ada nggak batasan-batasan? Ada yang tanya. Ada batasan-batasan. Oke, batasan seseorang di JP sebagai role model. Oke, ada atau enggak batasan orang menjadi role model? Tentunya enggak sih Mbak. Tadi balik lagi ya, saran saya bahwa
semua orang itu bisa jadi role model. Semua orang itu bisa influence orang lain. Bahkan milenial muda-muda kayak kita gitu ya. Tentunya Mbak, mungkin kalau orang berpikir ya kayak kementerian kan birokrasi ya, kayaknya strict banget gitu ya. Iya. Dan ternyata saya aja bisa buktiin Mbak, bahwa saya bisa menggerakkan organisasi. Ini produknya ya asli langsung. Mungkin saya sharing aja ya, cuma Okay. memang apa yang saya lakukan kemarin bersama teman-teman CSJ atau role model yang lain juga ternyata bisa berimpact yang sangat besar. Karena kalau kita bicara tadi angka itu kan output ya, dari rendah menjadi tinggi. Tapi kalau kita ngomongin outcome atau manfaatannya, ternyata jauh lebih meningkat. Oh ya ternyata saya lebih mudah nih. Ternyata kirim dokumen dan segala macam, merubah behavior. Oke, teman-teman semua dengarnya robot ya. Ada koneksinya gitu. Oke. Kalau gitu mungkin Gimana nih? nanti- Mau kita coba cari dulu atau gimana nih Mbak? coba kita cari sekali lagi ya. Oke. Apa ada lagi? Mungkin Mbak Operator bisa bantu saya? Berarti batasan role model itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Sebagai role model. Nah itu dia kenapa kita bicara awalnya mindset dulu ya Mbak. Kalau kita udah mindset, saya stuck nih, saya nggak berani deh kayak Pak Ferry nih. Pak Ferry itu 2 level di atas saya. Kalau sekarang itu koordinator fungsi teknologi nih Mbak, pasti basisnya beliau pasti udah paham banget maksudnya. Saya datang sebagai staff, datang ke pimpinan 2 level di atas saya. Tapi saya berpikir kalau saya malu, kalau saya mengecilkan diri saya terus, ada barrier, saya kan staff. Jadi saya nurut aja, arahan aja. Itu mungkin udah bukan zamannya ya Mbak, arahan-arahan atau misalnya kita nggak berani untuk bagaimana membantu dari lingkungan. Makanya tadi metode tadi itu bisa digunakan bagaimana kita bisa influence orang lain, tidak melihat dari struktur ataupun jabatannya, karena setiap orang adalah leader. Setiap orang adalah leader. Oke, kalau itu mungkin karena jaringannya juga, apa kita selesaikan aja Gimana nih? untuk sesi ini dulu? Mungkin sobat milenial bisa kasih masukan buat kita. Mas operator bisa bantu saya untuk tunjukin chat yang terbarunya, Mas? Karena pada nggak kedengaran. Oke. Aku terhibur mengikuti soalnya kayak gitu. Carol. Oke, I'm so sorry. Oke. Oke, kalau gitu sepertinya kita harus sudahi dulu. Oke. Ini sebenarnya cukup saya bikin kecewa sih Mbak. Karena 700 orang ini harusnya bisa jadi rekanan kita termobil hari ini. Tapi mohon maaf banget, ternyata ada masalah dari koneksi ya, sobat milenial semua. Mungkin bisa kita lakukan di kesempatan lain ya Mbak Gina ya? Iya. Jangan khawatir, kata milenial ini akan ada setiap hari Kamis. Bisa dijelasin ya Mbak, kira-kira nanti minggu depan ada acara apa ya? Oke, kita panggil aja Bapak MC ini gimana? Oke. Mas MC bisa datang kembali ke sini untuk menjelaskan next time kita ngapain sih? Sebelum mulai lagi kita bisa jaga jarak sedikit ya? Oke. Sorry. Aku mundur. Mundur dikit ya? Oke. Jadi untuk, karena kita udah bilang kalau misalkan kegiatan kata milenial ini merupakan kegiatan yang akan dilakukan setiap hari Kamis. Jadi untuk minggu depan itu akan ada, sebentar saya buka contekan dulu ya. Oke. Ini teknologi di sini. Iya, teknologi. Jadi nggak pakai. Nggak perlu ngapal. Nggak perlu pakai kertas ya. Jadi aku juga dari tadi tuh cari contekan ya. Cuma saya aja ya Mbak. Sebentar ya, sebentar. Contekannya jauh misalnya. Pasti ini saya ada beberapa bocoran dulu nih, karena yang pasti untuk kalau misalkan tadi saya lihat di chat itu memang Mas Putra, Mbak Vina banyak yang bilang katanya suaranya nggak kedengeran, suaranya nggak jelas, suaranya kayak kita sedang digenjreng gitu lah. Weh, ini orang-orang yang ngomong tentang kita. Yang pasti adalah untuk minggu depan sebelum kita kasih tahu materinya, kita pengen ngundang juga nih buat BUMN-BUMN lain yang memiliki band ataupun juga banyak kegiatan atau mungkin talent yang pengen disampaikan ke teman-teman BUMN lainnya, itu bisa dikasih tahu ke kita, berasa itu kementerian, teman-teman di Kementerian BUMN, kasih tahu aja kita, siapa tahu ada yang pengen menunjukkan bakat-bakat terpendamnya yang mungkin nggak mau dipendam ya, maksudnya. Itu bisa langsung disampaikan aja, nanti kita akan ada banyak performance dari masing-masing BUMN, nanti mungkin minggu depan. Setahu saya ini ada teman-teman dari Jasara Harja punya band bagus, terus juga teman-teman dari Jasino juga bandnya bagus-bagus ya, dari Indonesia juga bandnya bagus. Indonesia sekarang gitu ya. Indonesia bagus ya. Nanti mungkin gitu ada yang mau jadi MC nih persilakan.
Sebentar, saya sambil buka contekan nih. Jadi ternyata bukan hanya materinya yang berubah ya? Betul. Narasumbernya bisa berubah, Betul. eventnya bisa berubah, konsepnya. Berarti ini jadi wadah untuk seluruh BUMN? Iya, dan emang kebetulan bagus banget karena ini kita dari yang pertama aja, tapi memang sayang sekali karena jaringan gitu ya. Tapi ini tuh hal bagus untuk kita semua untuk saling koneksi yang sangat bagus. Penting, betul banget. Dan yang pasti juga ini jadi salah satu wadah buat semua milenial di BUMN manapun untuk bicara dan juga sama-sama aktualisasikan diri untuk bisa mengimplementasikan ide-ide atau gagasan-gagasan terkait hal-hal yang emang lagi kekinian banget di antara milenial. Itu kan ya, Pak? Ya. Karena sekarang milenial nih yang banyak. Iya, ini zaman milenial. Kalau kata Pak Alex tadi udah biar kita aja yang show gitu kan. Jadi kalau misalnya ngeliatin atasan kita ya kita boleh cuma senyum-senyum atau kalau sekarang kita harus ngomong teman-teman. Oke, Mas Alvin, mungkin kalau orang-orang tuh sekarang keresahan masukinnya di Twitter ya? Yang banyak di Twitter gitu ya? Iya. Nah, sekarang kita bikin medianya nih untuk cerita-cerita teman-teman milenial untuk lebih bagaimana sharing dan juga lebih produktif dan positif nih kegiatannya. Betul sekali. Kalau misalkan teman-teman daripada teman-teman capek kan, misalkan bikin suatu hal yang negatif doang di Twitter atau di Instagram, mendingan ikutan sekarang kayak acara-acara kata milenial ini teman-teman bisa langsung sampein, salurin apapun yang kalian punya unek-unek karena biasanya apa yang kita punya pain point itu adalah satu bentuk dari awalnya inovasi kita sendiri. Nah, setuju banget. Pain point itu ada kuncinya. Oke, ngomong-ngomong masalah pain point ini tahun depan lama banget tahun depan. Minggu depan kegiatannya adalah yang minggu depan akan dilaksanakan adalah high level IT maturity dari BUMN. Ya. Itu akan dipandu Kak Arif. Untuk minggu depannya lagi akan banyak ada lagi terkait dengan remote working dan juga BUMN Are You Ready for Disruption? I mean ini benar-benar isu-isu yang sebenarnya harusnya didiskusikan nggak lagi sama maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, tapi emang kita nih milenial harus bisa diskusi terkait isu-isu terkini sekarang ini. Gitu. Setuju banget. Nah, kalau misalkan sekali lagi jangan lupa juga kalau misalkan untuk ikut kegiatan ini setiap minggunya karena selain tadi yang materi-materi yang kekinian tadi, teman-teman juga tahu kan udah kita siapin banyak banget tadi. Tadi Pak Hidro sama Kak Putra dan tidak masih hadiah belum? Nah, juga. Kalau nggak ada saya, mereka lupa soalnya. Ada lagi ini udah dapat tanya terbaik belum ya? Nah, problemnya adalah karena koneksi. Oh. Tapi yang raise hand tadi yang kita pilih mungkin bisa menjadi ini ya. Iya, yang tadi raise hand tadi ya. Bisa langsung sampaikan aja alamatnya nanti disampaikan ke CP di kementerian, nanti kita akan kirimkan buku-bukunya buat kalian. Tadi siapa aja mungkin kamu kan yang ngerti ada teman-teman kementerian ya. Iya, tadi sudah ada yang catat. Oke, sip. Jangan lupa nanti daripada bukunya saya yang ambil. Bukunya itu ada 4 jenis. Ada dari Mas Yodi Antariksa, ada Change Your Habit, Change Your Life. Terus juga ada, Ada berapa sih Mbak? Ada Financial Freedom Blueprint dari Mas Yodi Antariksa juga. Dan ini ditandatangani loh langsung dari penulis. Tanda tangan basah langsung? Iya. Wow. Ada tanda tangan langsung dari penulisnya. Lalu ada juga, satu lagi. Ini ada modelnya nggak boleh? Dari Mas Yodi Antariksa juga life skills. Satu yang terakhir adalah ini favorit aku sih. Yoris Sebastian. Oh iya. Yoris Sebastian generasi lagi. Ini favorit aku banget dan ini. Kayaknya saya mau ngambil satu. Boleh? Nggak boleh. Dan ini langsung ditandatangani loh. Wah aku jadi penonton ya. Langsung ditandatangani oleh Mas Yoris Sebastian sendiri. Oke, itu nanti kita akan teman-teman yang tadi raise hand dan bertanya boleh masuk ke CP-nya gimana Mas? CP-nya nanti sekali lagi CP-nya akan ada dari teman-teman Kementerian BUMN yang akan menghubungi atau teman-teman ada kan ya halo ada tuh ya Mbak ini nih Mbak Briliana nanti yang langsung hubungin ya berarti ya siap, thank you Mbak Briliana. Nah kita masih ada lagi habis ini akan ada photo sessions. Teman-teman yang tadi udah diingat aturan di pertama yang pada saat kita bilang kalau misalkan semua mukanya harus dimunculin, jangan sampai munculnya muka orang lain gitu maksud saya kan. Masuk Pak Alex ya tadi ya? Ada Pak Alex tadi belum munculin tuh. Oh iya, saya nggak berani kalau Pak Alex. Ini Mbak Vina yang nyuruh Pak Alex, kalau Pak Alex, Mbak Vina, kalau saya nyuruh yang lain nggak apa-apa. Karena Pak Alex mentor tayang, jadi saya yang minta izin Pak Alex mau menyalakan video. Berarti ya Anda ya? Kayaknya itu karakter milenial ya, harus berani nih kita. Oke, nanti akan ada photo session, cuman ini yang slide atau Google Form-nya jadi nggak ya? Jadi ya? Oke, silakan.
mana ada alamat yang bisa saya bacakan karena sebentar ini sekali sambil nungguin apa yang lagi disiapin sama teman-teman panitia. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang di rumah atau yang lagi di kantor bisa terlihat ini gedung Kementerian BUMN yang sekarang ini bukan lagi gedung startup, bukan bro, sis, bukan. Ini bukan lagi. Kita bukan nyewa gedung ya? Ini gak nyewa, tepat berada di kawasan gedung Kementerian BUMN lantai 9. Lantai 9. Yang biasanya banyak dokumen numpuk di mana-mana, sekarang lihat ini pertanyaannya kerja apa enggak nih Bapak Ibu ini? Tapi memang transformasi cepet banget. Iya. Saya masuk kementerian 2019, saya masih banyak dokumen juga. Oh. Sekarang saya udah punya space yang luas banget. Udah bisa dimasukin, kita udah bisa developer dan nggak ada bedanya ketika saya open startup. Jadi udah suasananya udah nyaman banget. Karena Mas Putra itu ada pengalaman Iya. Oke, berarti kita langsung aja, kita akan ada foto sessions bareng ya, kalau gitu ya. Gimana? Panitia foto session bareng? Memungkinkan nggak nih? Foto session harus dong. Harus ya, kan udah. karena milenial banget. Cuman sekali lagi mungkin Kak Vina sama Kak ngomong Kak Vina tadi masih Kak Vina sama Kak Putra masih ingat tadi kalau misalkan karena ini akan digunakan di beberapa kegiatan selanjutnya untuk para milenial ya. Kita akan memperkenalkan jargonnya sekali lagi gimana kalau kita bilang kata, jawabannya adalah milenial. Ya, oke, semua Bapak dan Ibu halayak ramai yang ada di gedung Kementerian BUMN lantai 9 ini, saya akan sampaikan kata-kata mutiaranya. Kata milenial. Gitu ya. Ingatin kalau misalnya lupa besok juga diikuti lagi sih tetap. Pasti bakal ingetin terus ya. Oke, Ini kita foto session aja. ini kita foto session gimana teman-teman dari panitia? Siap. Siap, coba kita lihat untuk halaman pertama dilihat dong muka-muka ganteng, muka-muka cantiknya. Share screen. Sebentar deh, karena sesinya udah selesai banget nih. Gak yakin gak ada yang mau nambah nih. Yakin nih? Sebenarnya saya masih pengen ditanya. Oh, masih pengen ditanya? Ya ampun, ada yang pengen ditanya, teman-teman tolong dong tanya ini. Karena kita bagus banget karena Iya, diskusi antar curhat antar BUMN juga. Diskusi / curhat / ini ya, mengutuk ya. Karena sebenarnya ini sharing session ini bukan tentang Putra nih ngajarin teman-teman lain, enggak, tapi bisa jadi kan teman-teman ini punya pengalaman yang sama untuk memberi masukan juga nih. Oh, dari metode tadi saya ada yang lebih baik dan sebagainya, itu kita sudah kenal. Ini benar-benar sayang banget, tapi memang kalau misalkan teman-teman tahu, mungkin kegiatan yang menggunakan Zoom ini banyak banget yang pagi ini itu Gangguan, saya kan sebagai MC internasional ya, jadi pagi tadi saya memandu banyak acara. Saya memandu acara, ada 2 acara dan dua-duanya itu benar gak kedengeran apa-apa. Oke. Sedih nggak? Jadi emang ini mungkin semoga kedepannya ini saya yakin, saya jamin teman-teman akan banyak banget mendapatkan manfaat dari acara Kata Milenial ini. Oke. Ya, jadi nggak usah lagi, oh ini kan nggak jelas nih, acaranya nggak jelas. Tenang, kesalahan bukan ada pada kegiatan kita, tapi memang infrastrukturnya aja yang lagi quote unquote apes lah hari ini ya. Oke, ada informasi nih buat teman-teman yang memang karena untuk yang tadi ya Mas Fadil dari Perindo 4 dan kawan-kawan tadi itu boleh di dikirimkan alamat dan nama dan asal BUMN instansinya ke brilianfitriapramesti@gmail.com. Oke, brilianfitriapramesti@gmail.com. Iya, betul. Nanti akan dibantu sama panitia, kita ketikin alamat emailnya mungkin yang banyak Yes. Oke. Double L ya, brilianfitriapramesti@gmail.com. Double L. Oke. Kalau panitia di bawah sini juga mungkin. Dikira ini acara damai kan ya? Di sini. Nanti saya udah gerak gitu ya. Kita nggak bisa Mungkin nanti next Mungkin nanti ya. Next time kita bisa berkolaborasi dengan yang lain untuk melakukan hal itu yang sekarang lebih canggih lagi nih acara ini. Canggih banget sebenarnya acara ini. Jujur ya kalau misalkan ada lagi acaranya tuh acara-acara lain lewat lah. Lewat doang kan ya. Maaf banget teman-teman, cuman aku yang bisa nanya ke Mas Putra sekarang. Coba saya pengen ngetes, jujur saya pengen ngetes apakah teman-teman mendengarkan, apakah teman-teman bisa melihat. Coba angkat tangan kanannya ke kamera. Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan di host, thank you banget host. Oke. Host, terima kasih. Coba saya pengen ngetes dulu apakah teman-teman bisa mendengarkan suara kami bertiga dengan mengangkat tangan Anda kanan ke layar. Kalau yang dengar, tolong bantu kita untuk mengangkat tangan kanan Anda ke layar. Sambil bentuk M, gimana tadi M-nya Putra? M
Ini gini ya. Nggak ada lo yang denger. Dia malah raise hand. Itu ada yang raise hand. Jangan raise hand mas, ini angkat tangannya bener nih. Taruh di atas depan webcam, depan laptopnya, begini gitu kan. Bisa, M. Ada nggak ya? Oke. Nggak ada yang ngeliat tau. Coba. Oke. Kita butuh respon dari teman-teman nih, jangan sampai kita kayak ngomong sendiri kan. Sebetulnya tadi kita udah ngasih pengumuman penting banget ya. Apa tuh? Banyak banget pengumuman penting. Makanya kita pengen tahu terakhir teman-teman dapat apa sih? Iya. Yang pasti sekali lagi saya ulangi teman-teman, bagi teman-teman di BUMN yang punya talent-talent yang sangat belum muncul, ibaratnya yang memang kita banyak yang belum tahu, boleh dong dikasih tahu ke teman-teman di kementerian, bilang buat tahun depan, kasih tahun depan dulu, buat minggu depan, ajak dong band dari BUMN ini, misalnya dari Jasindo atau dari Jiwasraya atau dari Jasara Haji, semua. Untuk yang lain dong, yang lain dong. SDP ya kan, dari mungkin teman-teman Telkom, Boma Bisma Indra, dari Primisima, PFN dan semua BUMN feel free banget. Atau yang mungkin punya bakat sebagai stand up comedian ya, mungkin ya, benar kan? Jadi pada saat nanti minggu depan ada acara yang serupa dengan banyak banget performance seru, pasti teman-teman juga pada pengen ikutan dong. Ya. Coba cek suara saya masih kedengeran, suara teman-teman masih kedengeran. Minta mungkin ini ya jempol di layarnya, virtual jempol. Kalau masih kedengeran. Screen. Oke, mungkin teman-teman nanti kedengeran tapi teman-teman yang ikutin kita nih, wah kita di prank ya. Bisa jadi. Aku seuzon tidak menceritakan apa ya semua emang. Bercanda ya Pak Alex, maaf Alex. Karena kita akan foto session, semuanya pastikan nyala kameranya. Oke, halaman depan. Teman-teman panitia bisa bantu kami untuk pertama mungkin kita pakai posenya harus pose heboh kata ini kita karena kita menjunjung tinggi akhlak. Berarti pose pertama adalah A. Nyalain kamera dong gitu yang, kita masih belum mau mulai nih mas. Mas Adi, Mbak Putra, kok Mbak Putra? Nyalain kameranya dong. Kita udah jadi host kan, di openin aja semua. Kita open aja ya. Kita kalau bisa dibuka ada yang nyalain kamera yang pakai jilbab kan? Bawa-bawain pakai jilbab. Kan udah kita ikutin dulu. Kita udah dari awal. Oke, kita coba sekali lagi. Bikin huruf A bisa? A. Mas, coba saya pengen manggil langsung ya. Mas Maulana SMBR. Dengar nggak Mas? Mas. Ini kayak mau mulai. Ajak berantem ya. Nah, itu bener tuh. Oke, kedengeran. Cool. Atau mungkin tapi delay. Iya, delay. Atau mungkin wondering ya. Oh, foto kali gitu ya. Oke. Foto-foto semuanya yuk. Untuk halaman A udah ya, A ya. Oke. Kakak-kakak di belakang boleh ikut Bang. Jangan takut-takut. Sekali lagi kita nyalain kameranya. Halo. Huruf K. Sekarang K. Nih teman-teman operator, saya mau minta tolong nggak sih? Bisa pengen ngeliat teman-teman. Udah ada dibuka belum sih videonya? Kayaknya masih belum semua. Mungkin bisa gallery view dulu, gallery view. Oke, kita review ya. Siapa yang belum sih kita panggil aja. Oke, itu Mas. Mbak Demi bisa tolong sambil dipindah-pindah, saya mau lihat ke pinggir-pinggirnya. Oke, itu ada sama ke ada Mas Wahyu Eko belum. Oh, ini masih banyak banget yang belum buka video ya. Mbak Dina, Mas Denny. Masih ada orangnya nggak ya kira-kira? Ini yang Karena memang kendalanya untuk virtual meeting gini ya, kita nggak tahu apa yang sedang dilakukan. Iya. Apa yang sedang dilakukan oleh orang praktisinya. Iya. Oke, karena udah pada di foto juga beberapa ya. Oh, udah? Ini Mas MC kenapa kabur ya? Jadi pindah ke aku jadi MC-nya. Mungkin terakhir ya. Oh itu ada yang ngechat tuh fotonya nggak kerasa katanya sekali lagi. Oke, fotonya nggak kerasa apa? Ini jarang banget loh kita bisa fotoan dengan serame ini orang-orang sesama BUMN juga gitu ya. Kita fotoan sekali lagi Mas MC. Oke, siap. Saya habis dipanggil Pak Imam Bustomi nih, jadi saya deg-degan. Gayanya masih gaya yang sama kan? Masih sama. Bebas aja lah. Bebas aja ya. Bebas aja ya. Gaya semaksimal mungkin. Semilenial mungkin.
Seheboh. Screen dari situ. Pak Heri, Bu Sita, Mas Yunanto, kita bisa foto lagi. Screen dari situ. Oke, aku Terus duduk langsung aja. pose. Aku duduk aja. Tetap jaga jarak ya buat yang di kantornya barengan tuh, yang ber-18 di sebelah sana. Kaget saya. 1, 2. Oke. Apa sudah teman-teman panitia? Halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya. Halo, saya mau nyapa boleh ya? Halo, Mas Bambang. Wow, ada 20. Ada Mbak Sia. Pak Dodi, ayo Pak Dodi kita foto Pak Dodi. 3, 2. Oke, mantap. Terima kasih banyak.